Tadi kalau boleh saya mengutip pembicaraan di dalam, Pak Erlangga memulai dengan kata-kata politics is the art of possibility. Dalam politik, seperti juga sebetulnya dalam kehidupan, segala sesuatunya punya kemungkinan. Kalau tadi kerjasama partai, ya alhamdulillah Partai Golkar sebagai salah satu pemenang pemilu, sama siapa saja kita bisa. Izin Pak, saya Rizky dari detik.com. Ini terkait dengan selesainya pertemuan Partai Demokrat dengan Golkar ini, apakah capresnya yang diusulkan tetap Anies atau mungkin ada perubahan-perubahan sedikit atau ada goyang-goyang sedikit terkait capres yang diusulkan? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan saya Kenny dari jpnn.com. Saya punya dua pertanyaan. Pertama, apakah tadi di dalam juga membahas kemungkinan koalisi Demokrat dan Golkar? Justru karena presidensial threshold berduanya sudah cukup untuk mengusung capres dan cawapres. Dan yang kedua untuk Mas Ahy, terkait isu dengan PK Muldoko, itu perkembangannya seperti apa? Apakah akan mengganggu Demokrat ke depannya? Terima kasih. Selamat, saya Fajar dari Tempo. Pertanyaan pertama saya tadi, Pak Erlangga sempat menyinggung kalau Demokrat dan Golkar sepakat kalau di Indonesia itu tidak winner takes all gitu. Saya mungkin ingin mendapat penjelasan lebih lanjut terkait hal ini, itu nanti seperti apa ya Pak? Apakah sistem pemilu kita kan proporsional bukan distrik gitu Pak ya? Dan apakah nanti Golkar kan nggak punya sejarahnya posisi Pak ya? Nah apakah nanti ketika koalisi perubahan itu menang pemilu, Golkar akan membuka diri untuk bergabung dengan Demokrat? Itu pertama Pak. Pertanyaan kedua, setelah pertemuan ini, setelah kemarin P3 mengusung Pak Ganjar dan kemungkinan PAN dikabarkan juga akan mengusung Pak Ganjar, kemungkinan Golkar akan berdiri sendiri. Golkar akan lebih senangnya ke koalisi perubahan atau ke koalisi Gerindra dan PKB Pak? Terima kasih banyak. Silakan menjawab. Saya. Terima kasih atas 3 pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman wartawan. Tadi kalau boleh saya mengutip pembicaraan di dalam, Pak Erlangga memulai dengan kata-kata politics is the art of possibility. Dalam politik, seperti juga sebetulnya dalam kehidupan, segala sesuatunya punya kemungkinan. Namun demikian, semangat yang kami jalin tadi adalah sama-sama tentu menghormati posisi dan sikap politik per hari ini. KIB, saya ulangi, Golkar bersama dengan partai-partai politik di Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, kemarin juga baru bertemu, sedangkan Demokrat saat ini juga membangun komunikasi yang intensif dengan teman-teman di Koalisi Perubahan, yaitu dengan Nasdem dan PKS. Dan tentunya kami juga telah melakukan komunikasi dan jalinan yang cukup intensif, bisa dikatakan 6 bulan terakhir ini, untuk sama-sama mencari titik temu dan juga kompromi dalam arti bagaimana membangun kebersamaan ke depan. Nah disinilah tentunya kalau Koalisi Perubahan itu telah menandatangani piagam. Per hari ini itu yang berlaku. Namun demikian saya sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman semua, kehadiran Pak Erlangga dan Golkar ini tentunya menjadi bagian dalam komunikasi yang produktif. Dan kita berharap tentunya ada solusi-solusi bangsa yang bisa kita temukan bersama. Dan itu semua tentu perlu proses dan perlu komunikasi yang juga intensif. Nah disinilah sebetulnya kita berharap jalinan komunikasi ini juga terus semakin baik. Nah kemudian kalau ditanya tadi apakah kemudian bisa saling
bergabung ya tadi, semua sangat mungkin. Kalau tujuannya baik dan bersama-sama kita ingin melakukan perubahan, ingin melakukan perbaikan terhadap situasi negeri ini, maka sangat diharapkan bersatunya elemen-elemen bangsa, termasuk kekuatan-kekuatan politik. Inilah yang sebetulnya terus kita jadikan basis atau pondasi dalam dialog yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Ada berbagai isu yang kita sama punya kepentingan yang sama, tidak ada bedanya. Ada perbedaan-perbedaan penyikapan isu juga biasa. Inilah sebetulnya indahnya demokrasi multipartai. Tapi saya juga tidak berharap terjadi pembelahan yang luar biasa. Tadi Pak Erlangga betul sekali mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai pemilu 2024 ini seperti ada pembelahan atau benturan keras antar anak bangsa sendiri. Tadi Pak SBY juga mengingatkan betapa nestapanya bangsa Indonesia pernah berbenturan antar ideologi. Bukan hanya tidak sehat tetapi juga berbahaya. Dan banyak korbannya. Literally bukan hanya korban politik tetapi juga korban jiwa. Jangan sampai terjadi lagi dalam sejarah politik bangsa kita. Atau benturan keras akibat eksploitasi politik identitas. Itu juga no-go, tidak boleh. Dan kami akan menentang keras apakah radikal kanan, radikal kiri, apapun yang hanya ingin menghancurkan persatuan di negara kita. Saya pikir kita sepakat di situ dan semua orang yang secara sadar mencintai negara kita akan menjawab hal yang sama. Kemudian tadi ada sedikit pertanyaan bagaimana Demokrat yang masih terus diganggu. Saya sedikit menjawab Pak Erlangga. Kami memang terus menghadapi yang saat ini sedang dilakukan yaitu upaya peninjauan kembali PK yang dilakukan oleh KSP Muldoko. Temannya Pak Erlangga di sana. Jadi sama-sama ada. Kita tahu dalam pemerintahan begitu yang kita anggap sebetulnya sudah selama ini kita hadapi dan 16 kali kita memenangkan semua gugatan yang diajukan. Karena kami meyakini, tim hukum kami meyakini, Demokrat meyakini, masyarakat luas meyakini, para pakar hukum meyakini, tidak ada celah sedikit pun secara hukum yang bisa memenangkan PK KSP Muldoko. Mengapa? Karena tidak ada novum baru. Tadi setelah 16 kali kita bisa mengalahkannya di meja hukum. Dengan demikian sebetulnya kami memiliki keyakinan. Tetapi sekali lagi ini bukan hanya urusan hukum tapi urusan politik. Sehingga kami tidak boleh lengah dan harus membawa ini ke ruang terang. Jangan sampai ada keputusan-keputusan cepat dilakukan di ruang gelap yang kemudian bukan hanya mengagetkan tetapi juga benar-benar menghancurkan demokrasi kita. Ini bukan hanya pertaruhan Demokrat, kedaulatannya termasuk bagaimana kita bisa menjadi kontestan dalam pemilu tetapi bagaimana demokrasi bisa dijaga. Saya terima kasih Pak Erlangga yang sejak awal memberikan dukungan moral. Waktu itu saya ingat sekali mengatakan, wah kayak begini-begini nggak boleh terjadi sebetulnya di negara kita. Dan tapi sudah terjadi dan masih terus terjadi. Sehingga saya mendoakan semoga Golkar, Demokrat, dan tidak ada partai manapun di Indonesia ini yang kemudian diintervensi, dicoba dirampas kedaulatannya oleh tangan-tangan kekuasaan. Yang sampai dengan hari ini juga masih merajalela. Baik secara politik, secara hukum, dan juga secara sosial. Inilah yang harus kita jaga bersama. Saya pikir itu jawaban dari saya. Terima kasih sekali lagi. Sekaligus mengingatkan kepada publik, ini masih berlangsung dan mudah-mudahan kita bisa menghadapinya juga dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya jawab yang tadi, the winner take it all. Karena sebetulnya negara kita ini beberapa kali dalam crossroad, dalam persimpangan. Di tahun 6566 kita persimpangan ideologi. Tadi disampaikan juga oleh Bapak SBY, crossroadnya itu pada saat persimpangan antara ideologi kiri maupun kanan yang mengakibatkan konflik horizontal. Di 98 kita crossroad lagi. Apakah kekuasaan perlu dibatasi atau tidak? Yang akibatnya juga konflik horizontal di masyarakat. Kita tidak ingin ulangi itu. Di tahun depan, kita persimpangan jalannya bukan di ideologi, bukan di masalah kekuasaan, tetapi di negara kita. Mampu nggak kita menjadi negara yang lepas dari middle income trap?
menjadi negara yang maju. Tidak banyak negara yang lolos middle income trap. Middle income trap hanya bisa terjadi kalau negara itu pada saat terjadi bonus demografi, perekonomiannya loncat. Nah, Indonesia hanya mempunyai luxuries untuk bonus demografi sampai 2038. Nah, oleh karena itu crossroad ini harus kita lalui. Nah, crossroad ini harus dilalui hanya oleh kerja kita bersama. Tidak bisa satu partai kerja atau partai yang nanti menang pemilu kerja sendirian. Itu tidak bisa. Maka kita harus kerja bersama. Contoh negara yang di ASEAN lolos itu baru Singapura. Contoh negara yang di regional di Asia yang lolos di tahun 2000-an adalah Korea Selatan. Nah, kita diperkirakan dari 4.000 ini bisa masuk 12.000 di tahun 2035. Nah, kalau di tahun 2035 itu ekonomi kita sudah naik 3 kali dari sekarang, bayangkan Indonesia punya ekonomi itu 3 triliun dolar. Kita menjadi nomor 7 di dunia. Apakah ini bisa satu partai saja? Tidak bisa. Karena untuk itu kita butuh seluruh instrumen dari hukum kepada DPR yang nanti juga duduk, itu minimal 70%. Oleh karena itu saya menawarkan Partai Golkar, kita ini dari sekarang, supaya nanti kita tidak dalam tanda petik kagetan. Kita punya PR juga, RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang sampai 2045 yang harus kita kerjakan sekarang. Apakah ini dikerjakan oleh satu partai atau dua partai? Ini tidak bisa. Ini harus konsensus kita bersama. Dan saya berharap sama dengan Partai Demokrat dan partai yang lain, RPJP ini bisa selesai sebelum pemilu, sebelum bulan September. Ini kan kerja fast track. Tadi kita bilang ada beberapa PR yang harus dikerjakan. Kalau ini kita kerjakan sekarang, maka calon presiden nanti sudah punya referensi apa yang harus dikerjakan. Kan kita semua ini tergantung capres bikin programnya apa. Tapi lapangannya dan regulasinya harus kita buat. Sehingga kita sepakat tahun 2035 capaian kita berapa, tahun 2045 pada saat kita sebut Indonesia negara maju, itu pendapatan per kapita kita berapa, kemiskinan kita berapa, unemployment kita berapa. Nah, ini harus disepakati. Tidak bisa kita cuma langsung aja, ayo kita coblosan, ayo kita kampanye. Tidak, ini kita ingin lebih dalam lagi, karena negara kita sedang mendapatkan perhatian dunia. Sesudah kita berhasil memimpin G20, kita sedang mendapatkan perhatian. Nah, momentum ini yang harus kita kerja bersama. Kalau tadi kerjasama partai, ya alhamdulillah Partai Golkar sebagai salah satu pemenang pemilu, sama siapa saja kita bisa. Itulah kita ingin supaya kita inklusif, kita kerjakan apa yang kita mau untuk Indonesia. Mari kita kerja bareng-bareng. Kita berbeda hanya nanti tanggal 14. Sesudah itu kita bareng lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.